Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kalau aku bilang selamat pagi. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kayak udah pada semangat nih. Nah, sebelum mulai, kayaknya kita harus kenalan dulu deh Kak, sama kakak-kakak yang lain. Ya, sebelumnya teman-teman perkenalkan di sini aku Kakak Zulika Dan aku Kak Zuhal, selaku MC untuk acara hari ini. Oke. Sekarang kita perkenalan dulu yuk sama kakak-kakak yang di belakang. Nah, mungkin yang di depan dulu nih. Nah, kalau misalnya nanti aku bilang, halo Kak Ade, kalian bilang, Halo Kak Ade, gitu ya. Perkenalkan, ini Kak Ade. halo Kak Ade, halo Kak Ade, halo Kak Kakak, halo Kak Eni. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mungkin kita kasih sambutan dulu yang akan dibawakan oleh Kak Ade. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Semangat sekali. Apa ya? Ingat gak tadi aku namanya siapa? Ayo siapa? Kak Ade. Iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang udah hadir nih sekarang saat ini. Singkat cerita, teman-teman tahu nggak sih kita hari ini mau ngapain? Hari ini kita bakal main bareng-bareng. Jadi, kalian sekarang udah sarapan belum? Udah atau belum? Oke, nah ini sekarang biar kita makin semangat lagi teman-teman. Boleh dong teman-teman. Ini sekarang teman-teman boleh yang di barisan depan ini madep ke belakang. Lihat temennya siapa, pasangan temen kamu siapa yang ada di belakangnya. Ayo yang di depan, ngadep ke belakang. Nih, dengerin aku ya teman-teman ya. Bagian sebelah sini itu berwarna tim hijau. Oke? Tim yang sebelah kiri aku adalah tim tim hitam. Jadi tim hitam sama tim hijau. Tiga adalah kalau misalkan aku sebut hijau, artinya hijau harus menangkap si hitam. Kalau misalkan aku bilang hitam, berarti hitam harus menangkap si hijau. Oke? Jadi kalau aku bilang dulu ya, paham nggak? Jadi kalau itu harus ditarik ya. Oke? Oke. Kita teriak dulu. 3, 2, 1, belum. Hijau. Hitam. Lagi. Siap. Belum. Lagi. Jangan direkam dulu dong. Hitam. Ayo, kamu kan harus nangkep. Ayo fokus lagi. Lagi ya teman-teman. Yo. Hijau. Ya. Udah? Oke, sip. Udah, ayo balik lagi yang sebelah sini balik ke aku lagi. Balik lagi dulu ke Kak Zelika sama Kak Zuhal. Dari aku terima kasih semuanya. Oke, terima kasih untuk Kak Ade. Game serunya barusan. Gimana teman-teman? Udah semangat belum buat mulai acara hari ini? Ini baru di awal ya Kak? Iya, masih awal banget kita loh. Halo. Pagi semuanya. Pagi. Nah, oke, mungkin hari ini aku buat yang pertama aku bakal jelasin terkait
emosi. Mungkin banyak dari kalian yang nggak sadar kayak sebenarnya aku lagi ngerasain apa sih hari ini. Ya emosi, ya oke, emosi. Apa itu emosi? Ada yang tahu nggak? Nggak salah juga, cuma lebih tepatnya emosi itu reaksi spontan kita ketika kita menghadapin suatu kejadian. Misalnya kayak kalian dapat nilai bagus, kalian ngerasa gimana? Senang kan? Dan kalau kalian dikatain, apa yang kalian rasain? Nah, senang dan marah itu tuh emosi yang kalian munculin menyesuaikan apa yang kalian alami. Nah, selanjutnya tuh ada lagi macam-macam emosi. Emosi itu terbagi ada 5 macam emosi. Yang pertama ada sedih, ada marah, ada senang, ada takut, dan ada muak, malu juga. Nah, contohnya tuh mungkin kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya senang itu lebih ke kalian merasa bangga ketika dapat nilai bagus, dapat juara lomba. Dan kalau misalnya sedih kayak misalnya ya sebaliknya, mungkin kalian lagi lomba cuma gagal menang dan jadi kalian menyebabkan jadi sedih. Nah, dari macam-macam emosi itu juga ada emosi campuran juga. Nah, salah satu contoh gampangnya tuh cemburu. Nah, siapa tuh yang sering cemburu tuh? Siapa tuh yang udah ngerasain cemburu tuh? Angkat tangannya. Mungkin kalian biasanya ya yang kalian rasa cemburu tuh cewek kan? Nah, contohnya tuh kayak ya biasanya kayak gitu sih kak. Kakak kalian dibeliin barang, kalian tuh nggak dibeli barang. Nah, di situ kan kalian ngerasa sedih kan? Ngerasa sedih, ngerasa nggak seneng. Kenapa kakak doang yang dibeliin tapi aku enggak? Nah, cemburu tuh gabungan dari yang tadi aku bilang, dari marah dan sedih. Terus juga, nah, tadi aku sebentar banget sih. Ada yang bisa gak? Nih, aku ada challenge. Tadi kan aku udah ngasih tahu kan, ada macam-macam emosi. Nanti ada hadiah pribadi dari aku. Nah, ada deh, jawab dulu. Nah, tadi kan aku bilang ada macam-macam emosi kan. Sebutin emosinya siapa aja. Macam-macam emosi ada apa aja? Angkat tangan ya, angkat tangan. Itu angkat tangan. Kakak hitung ya, yang mau jawab. Apa? 1, 2, 3. Apa? Macam-macam emosi. Senang, Marah, senang, cemburu, nangis. sedih, ya. Iya. Satu lagi. Sama campuran. Jenis-jenisnya. Ayo apa? Ada yang tahu nggak? Sedih. Satu lagi. Takut. Nanti ya, nanti tunggu aja. Nah, coba deh, aku mau tahu nih. Sekarang lihat sebentar. Aku pengen nanya kalian, buat hari ini, di pagi hari ini, apa yang lagi kalian rasain? Atau kemarin mungkin? Contohnya gini deh, kayak aku di sini berdiri di sini di depan kalian, aku merasa gugup juga, tapi aku merasa excited soalnya sebelumnya aku nggak pernah kayak gini, makanya ini first time aku dan aku merasa gugup dan merasa excited juga. Nah, coba deh kalau dari kalian satu orang yang lagi dirasain apa? Senang. Terus kalau misalnya
kamu lagi marah nih, biasanya kamu ngapain? Diem. Iya. Duduk aja. Mungkin dari aku segitu aja sih, bakal dilanjutin lagi nanti sama kakak-kakaknya. Oke, tadi kan Kak Zuhal udah ngejelasin ya tentang apa itu emosi. Terus rupanya emosi itu ada 5 loh. Tadi ada senang, apa? Marah, sedih, takut, dan muak. Nah, di sini kakak mau ngejelasin. Rupanya penting loh kalian buat tahu nama-nama emosi barusan. Kenapa sih penting? Karena dengan kalian tahu emosi apa sih yang lagi kalian rasain hari ini, itu jadi salah satu jalan kalian untuk tahu gimana sih kita mensikapi saat sedang merasakan emosi tersebut. Misal, aku mau tanya dong, ini dari yang perempuan deh, kayaknya dari tadi diam aja. Iya. Kamu lagi ngerasain apa hari ini? Aduh, lagi sedih ya. Oke, kalau kamu lagi sedih, apa sih yang kamu rasain? Oke, kalau bad mood, apa sih yang kamu rasain kalau lagi bad mood itu? Boleh tahu apa? Gak mau ngomong sama orang gitu. Gak mau ngomong sama orang kalau lagi bad mood. Atau enggak, apa tuh? Oke. Nah, rupanya teman-teman, emosi itu bukan cuma ada di dalam loh. Dia mempengaruhi tubuh kita, pikiran kita. Misal, kalian lagi sedih, bawaannya kalian tuh pengen ngapain sih teman-teman kalau lagi sedih? Nah, betul, pengen tidur, makan tuh bisa. Terus gak mau ngomong sama orang juga kan? Kalau lagi marah, bawaannya pengen ngapain kalian? Serem banget bawa pisau. Nah, dari situ kalian jadi tahu kan kalau kita lagi ngerasain emosi itu juga berpengaruh ke pikiran kita, ke tubuh kita, gitu teman-teman. Teman-teman, pentingnya namain emosi yang lagi kita rasain, karena dengan kita namain emosi yang lagi kita rasain, itu adalah salah satu jalan kita untuk tahu apa sih yang sebenarnya aku rasain sekarang. Gitu. Aku mau nanya nih sekarang bagian cowok, kalau kalian takut, salah satu deh, si baju kuning. Kamu kalau lagi takut, kamu ngerasain apa? Gemeteran gak kalau kamu ketakutan? Gemeteran? Terus kamu dadanya deg-degan gak kalau kamu ketakutan? Aduh, sampai ada yang ngompol di sana ya kalau ketakutan. Oke teman-teman. Nah, dengan kita tahu tadi, rupanya kalau aku lagi ketakutan, aku tuh gemeteran loh. Atau enggak, kalau aku marah, aku pengen ngomong kasar nih bawaannya. Nah itu, jadi itu penting buat kita namain emosi yang lagi kita rasain. Kalau misalkan tadi kita udah bahas nih sama Kak Zuhal, tadi bahas apa? Namain emosi. Emosi. Jadi emosi itu tidak berkonteks negatif ya teman-teman. Jadi kalau misalkan emosi itu banyak maknanya. Emosi sedih, emosi senang. Nah, semua emosi yang kita rasain itu penting atau enggak? Penting. Kenapa pentingnya? Penting karena dengan memahami emosi, nantinya kalian akan lebih mudah untuk merespon apa sih tindakan-tindakan yang selanjutnya bisa kita lakuin. Ya, kalau misalkan kadang kita marah nih, terus rasanya pengen ngomelin orang, pengen nyubit orang gitu. Ya, itu siapa yang pernah kayak gitu? Saya, aku aja. Siapa yang kalau misalkan lagi kesel rasanya pengen jambak orang? Ayo, angkat tangannya. Ya. Nah, itu kenapa tuh? Nah, ini pentingnya biar kalau misalkan kamu belajar emosi, ketika kamu merasa marah sama orang lain, sama teman-teman kamu, atau sama
kamu jadi lihat aku. Kamu jadi tidak mudah menyakiti orang lain. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kamu berantem, kamu gak langsung main pukul-pukul lagi gitu. Kalau dipukul sakit gak? Sakit gak? Ayo, sakit gak? Kalau dipukul sakit gak? Kalau ditabuk kamu sakit? Sakit. Sakit. Pasti kamu kalau kamu ditabuk, kamu ditonjok, kamu balas gak? Ya kan? Jadinya kalau misalkan kita main balas-balasan terus, pada akhirnya kan ribut. Nah, itu pentingnya kalau misalkan kalian belajar emosi, kalian belajar nama-namain emosi. Dengan itu kalian bisa lebih mudah mengontrol apa yang kalian rasain. Kayak gitu teman-teman. Jadi contohnya kayak gini. Tadi Kak Zuhal udah sempat mention nih. Hari ini aku di depan teman-teman semuanya rasanya tuh deg-degan, rasanya cemas. Kalau misalkan kata tadi kalian disuruh ngomong, malu nggak? Malu. Iya. Nah itu juga salah satu bentuk emosi. Kalau misalkan malu rasanya apa? Gemeteran. Yes. Gak mau ngomong, betul. Apa lagi? Kalau lagi malu kalian biasanya ngapain? Iya, kadang kita juga jadinya melengos gitu ya, gak mau menghindar gitu ya kalau lagi malu. Nangis. Emang iya? Kalau malu sampai nangis? Oh ada. Kayak gimana tuh case-nya? Iri, boleh, ada juga iri. Nah, biar nanti teman-teman gampang langsung bisa tahu kalau misalkan dalam suatu situasi, suatu kejadian yang bikin teman-teman kerasa kayaknya aku lagi sedih deh. Nah, itu dimulai dari ketika kalian menanyakan sama diri kalian sendiri. Oh, aku sekarang lagi sedih nih gara-gara aku ditinggalin, gara-gara aku dicuekin. Gitu ya, karena aku lagi ngerasa marah misalkan kalau misalkan kita gak diajak main sama teman-teman kita, ataupun kita lagi ngerasa kesepian gak diajak main sama temennya gitu ya, ataupun iri-irian, cemburuan gitu karena kakak atau adik kita lebih didahulukan, itu kan juga bisa kan? Bisa kayak gitu. Nah, dengan kalian menamai emosi, kalian jadi lebih tahu sama diri kalian sendiri kalau ternyata aku sekarang lagi marah ya, aku lagi sedih ya, jadi kalian gak bingung. Nah, biar kita lebih gampang prakteknya nih ya kakak-kakak. Oke, ini aku mau langsung bagiin buat prakteknya biar nanti lebih gampang. Jadi kakak-kakak udah dipegang belum itunya? Tolong atuh dibagiin sticky note-nya sama pulpennya. Bisa nulis kan? Bisa.
lagi galau, lagi nyari kalimat, masya Allah. Cek. Itu kenapa lu? Kan kedua kalau ngambilin styrofoamnya dong. Oh, benar. Nanti di sini kita mau tempelin nih teman-teman. Lagi sedih, oke. Lagi senang, lagi senang. Sip. Keren banget. Patang kita pelan. Dah. Sip, terima Iya. kasih. Lagi apa rasanya? Lagi kesel. Oke. Iya kok. Mau share nggak? Jatuh cinta. Kamu apa? Ada apa itu deh? Ada apa itu kayaknya happy banget. Ayo yang udah boleh langsung nempelin. Ayo. Mau di mana? Lagi rasain apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo, gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo kenali emosi. Nah, dengan kalian namain emosi kalian, itu kalian jadi tahu kaliannya harus apa sih saat merasakan si emosi itu. Ya kan, Kak Suhab? Bener banget Kak Julika. Nah, rupanya dari emosi yang kalian rasain ada hubungannya sama badan kita. Tadi misal si Alfa, mana Alfa? Kamu tadi bilang apa? Kamu senang kan? Nah, tubuh kamu ngerasa apa sih pas kamu senang? Alfa. Tadi yang tadi kamu tulis. Yang tadi catatan tadi yang ditempel. Tadi kan kamu bilang kamu senang. Terus badan kamu gimana tuh pas kamu senang? Segar. Nah itu contohnya. Kalau rupanya emosi itu berpengaruh banget loh sama badan kita. Oke, mungkin segitu dulu ya review singkat sesi pertama tadi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Tata. Halo teman-teman semua. Widih, oke keren-keren. Jadi di sini aku yang bakalan jelasin lebih lanjut ya nih. Kalau misalkan tadi kalian belajar emosi, sekarang kita mau belajar tentang ngomong, tentang komunikasi, tentang bicara. Nah gitu ya. Udah gak asing kan sama aku kan? Udah tahu kan siapa aku? Siapa? Aduh, bahasa baru udah lupa. Kenalin dulu ya, aku Kak Tata. Oke, aku Kak Tata ya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak komunikasi asertif itu apa? Jadi kan kita mau bahas selanjutnya nih tentang komunikasi asertif. Aku mau tegasin dulu, jadi komunikasi asertif itu cara kita ngomong tapi tanpa kita marah-marah dulu. Tanpa tadi kalau misalkan ada yang jahil terus kalian langsung mukul. Nah itu namanya nggak asertif tuh, nggak baik nih. Jadi aku ngajarin yang bener tuh kayak gimana nih responnya. Gimana sih kita mengekspresikan kalau misalkan lagi dijahilin, kita menjadinya nggak langsung nyakitin orang. Jadi kita kalau misalkan kalian belajar ini, kalian bisa ngomong dengan sopan, dengan lebih tegas, tapi tetap nggak nyakitin siapapun, nggak nyakitin diri kalian sendiri ataupun orang lain, kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian masih bingung tentang komunikasi asertif itu apa, aku mau kasih contoh. Misalnya, kalian pernah nggak, kalian lagi nggak pengen, tapi kalian malah iya aja, pernah nggak? Ayo, kalian misalnya diajak main ke lapangan sebelah, padahal kalian nggak mau, tapi kalian iya aja deh, ikut aja deh. Siapa pernah kayak gitu? Aduh, nah pernah kan? Kalau misalkan tadi kalian nggak enakan orangnya, itu bisa diubah. Kalau kalian teman kalian ngajak buat main, tapi kalian nggak mau, kalian bisa bilang aja kayak gini.
Itu yang kedua juga ada dari bahasa tubuh kita. Jadi biar aku kasih contoh lagi. Misalnya temen kalian sering minjem barang tapi nggak pernah dibalikin tepat waktu, gimana reaksi kalian? Allah, langsung ditonjol. Kesel. Oh iya pasti kesel kan. Nah itu gimana cara kalian ngomong? Misalkan teman kalian udah minjem tapi nggak dibalik-balikin, kalian jangan kayak tadi ya, jangan nonjol. Kalian boleh kesel. Aduh, jangan gitu ya teman-teman. Nah, kalian bisa bilang kayak gini aja nih. Aduh, jangan dijawab juga. Kalian bisa bilang kayak gini. Jangan dong. Bilang aja gini ke teman kalian. Jadi aku sebenarnya gak masalah kok minjemin, tapi aku mau barang aku dibalikin tepat waktu ya. Waduh, sampai sekarang gak dibalikin. Oh kalau kayak gitu kasih aja. Iya dibalik aja. Tapi kaliannya enggak langsung marah-marah kan. Oke, udah bagus. Jadi kalian kalau misalkan bilang kayak tadi tuh bisa ngomongin perasaan kalian tanpa nyalahin dia juga, tapi kaliannya udah jujur juga. Kalian gak mau kan digituin. Nah, jadi bilang aja dulu kalau aku gak mau, aku gak apa-apa kok dipinjemin, tapi balikinnya tepat waktu ya gitu. Nah terus misalkan kalian tadi ada yang mut-mutan, ada yang senang, sedih, marah, posisi kalian lagi capek banget nih ceritanya, terus tiba-tiba kalian tuh ngambek, ngebentak. Nah itu jangan. Kalau misalkan kalian lagi capek, lagi sedih, lagi marah, kalian jangan langsung ngebentak gitu. Kalian bisa nih bilang, aku lagi capek sekarang, boleh nggak aku sendiri dulu? Iya, boleh nggak aku sendiri dulu, nanti aku temenin lagi kok gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi capek karena kalian lagi habis beraktivitas, kalian lagi ngantuk misalkan, itu kalian bisa buat menjauh dulu, tapi bilangnya baik-baik aja. Nextnya bakalan dijelasin lagi lebih lanjut sama Kayeni. Kayeni boleh dong kesini. Asik. Nah, halo semuanya. Ada yang masih ingat gak tadi nama aku siapa? Oke, terima kasih. Jadi di sini aku mau lanjutin tadi kata ya. Sekarang ini terkait hak diri. Jadi aku mau kasih pertanyaan. Menurut kalian nolak ajakan dengan berkata enggak itu boleh nggak sih? Oke. Jadi teman-teman betul banget. Itu karena setiap orang itu punya hak buat berkata enggak. Jadi jika kalian dirasa itu enggak nyaman atau teman kalian ada yang maksa ini itu, misalnya kayak kamu harus ikut yuk, ini seru loh, tapi itu kegiatannya nggak baik. Nah di sini di usia kalian ini biasanya pasti lebih dominan ke ikut karena dibilang gak gaul kan biasanya. Tapi balik lagi ke diri sendiri, selagi kita tahu itu nggak baik, kalian berhak loh bilang enggak. Di sini juga kita akan latihan lagi. Jadi terkait latihannya itu mungkin kita sebenarnya bisa loh nerapin komunikasi asertif tadi yang udah dijelasin Kak Tata. Walaupun teman-teman belum begitu paham, belum ngerti banget nih, tapi abis ini kita akan latihan nih komunikasi asertif yang akan dibawakan oleh Kak Ade. Kalau tadi kita udah belajar teori dari komunikasi asertif, sekarang kita belajar prakteknya. Aku pengen nanti ada satu teman, oke, belum, yang bakal main peran sama aku di sini. Belum. Jadi tugasnya adalah kalau misalkan aku bully kalian,
kalian akan ngerespon seperti apa sih? Gitu. Balikin, oke. Tapi kalau di komunikasi asertif kita belajar bagaimana menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih baik. Gunanya komunikasi asertif adalah untuk mengurangi kesalahpahaman. Siapa yang suka salah paham? Ayo siapa? Suka salah paham? Malu ya. Iya, jadi kalau misalkan kalian komunikasikan sesuatu dengan lebih baik, itu juga bisa menghindari konflik, nggak jadi berantem terus capek. Bener. Nah, mendingan kalian ngomong. Kalau misalkan tadi kata-kata bener, kalau misalkan kalian diajak main, terus kalian lagi nggak pengen main, ya udah bilang aja enggak. Gak usah gak enakan ketika kalian memang tidak menginginkan sesuatu, tapi sampaikan dengan cara yang baik. Oh, aku lagi nggak bisa, aku lagi nggak mood, aku lagi pengen di rumah aja, makasih ya, kita main lagi besok. Gitu. Itu komunikasi asertif. Gunanya untuk kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan dengan lebih baik, biar nggak banyak konflik. Kalau lagi pacaran nih, atau kalau lagi sama temen, dikit-dikit kalau lagi ada masalah, aku ngambek dia nggak peka. Siapa tuh yang suka kayak gitu? Terus tak dikit-dikit kayak gitu. Cuma gara-gara dia nggak ngerti apa yang kita mau. Siapa yang suka kayak gitu? Hah? Kakaknya ikutan ya kayak. Nah, ini gunanya kita semua belajar komunikasi asertif, mengungkapkan apa yang memang ingin kita rasakan. Betul sekali itu kata kakaknya. Susah. Teorinya doang gampang. Pas dipraktikin itu gampang. Enggak enakan ya kan? Enggak enakan. Apalagi takut nanti afternya nggak diajak lagi. Siapa? Takut nanti kesananya malah dia ninggalin aku karena aku nggak nurutin apa yang dia mau. Nah, itu juga ada yang kayak gitu teman-teman. Makanya di sini kita belajar gimana sih cara ngomong yang baik agar tidak menyakiti hati orang lain. Disakitin kan gak enak. Makanya kita belajar untuk tidak menyakiti orang lain, untuk menjaga diri kita sendiri. Contohnya, nih ya, cepet-cepetan. Nanti aku pengen kasih tas deh, tugas. Belum. Tugasnya ya. Tugasnya. Tapi jawaban dari responnya harus yang baik, bener ya? Nanti kalau misalkan aku kasih suatu kejadian, kalian responnya harus yang baik, oke? Oke nggak? Kalau nggak tepat aku nggak mau kasih hadiahnya, oke? Oke? 3, 2, 1. Ini yang cewek kan nggak mau apa? Nah, dia dulu deh sini. Kamu makanya kamu harus sepanjang kejadian ini aku masih punya banyak tugas, kamu dengerin yang baik, duduk yang baik, dengerin yang baik, oke? Nanti aku suruh maju. Nah, tugasnya, Kak, pikir-pikir boleh Kak satu lagi sama oke. Nah, di sini kalau misalkan aku lagi nangis, kamu responnya kayak apa sih kalau aku lagi nangis? Jawab. Kamu gimana Kak aku? Kamu gimana responnya? Iya. Kalau aku lagi nangis, kamu responnya gimana? Apa? Jangan dong. Jangan nangis ya. Terus apa lagi? Udah berhenti, say. Berisik orang tidur. Terus apa lagi? Udah gitu doang. Nih, salah apa benar jawabannya? Oh, salah apa benar? Salah sebenarnya. Nih, siapa yang mau benerin? Ya udah. Harus bener ya, Rashid ya. Jangan nangis, tas cantiknya hilang. Jangan nangis Kak.
Kakak kayak bidadari. Oke, nih, sini. Kasih tuh sini yang deketan. Nih, kalau misalkan nanti belum, sabar yang ini nggak bisa dibagi dua. Nanti kalau misalkan teman-teman kalian lagi pada nangis, lagi pada sedih, jawabnya kayak gini. Lihat dulu, Rashid kenapa? Gitu. Tanya dulu, Rashid kenapa? Udah mau cerita belum? Udah mau cerita belum? Ini aku dengerin. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nangis, kalau ada yang nangis, ada yang sedih, jangan dibilang jangan nangis. No. Nangis aja. Nangis, so nangis-nangisnya sampai kalian puas. Jadi serigala. Enggak dong. Kalau dengan menangis setelahnya kita bisa menenangkan diri kita, kalau sudah tenang ya, itu malah akan membuat kita jadi lebih lega. Iya nggak? Nanti diomelin mama, ya udah nangisnya diem aja. Kalau nangisnya gini, jangan bersuara, jangan dikit-dikit. Kalau nangis banting-banting bareng, kalau nangis ngambek, kalau disuruh sama orang tua nggak mau. Nah itu gitu. Jadi kalau kalian nangis dan tidak ingin diketahui orang lain, nangislah diem aja, jangan banting-banting barang. Ya kan Rashid? Terus kalau temennya nangis nanti ditanya, jangan bilang cengeng. Enggak, boleh nangis itu boleh, cewek cowok nangis tuh boleh ya, tapi dikomunikasiin, kamu kenapa, mau cerita enggak? Kalau temennya bilang enggak, ya udah tunggu aja nanti sampai dia mau cerita gitu. Jadi ya udah, berarti kalau misalkan lagi kayak gitu dikembaliin ke tadi boleh, siapa tahu temennya jadi ketawa, jadi seneng ya kan. Nah itu nggak apa-apa, asal jangan dibilang cengeng ya. Oke? Dah, kalau play lagi ya. Sabar lah, masih banyak. Tadi dulu. Ya, lanjut. Udah kayak gitu. Kalau ini case-nya apa ya? Maju dulu deh, 3, 2, 1. Astagfirullahaladzim, enggak. Sini. Makannya nanti ya tuh, makannya nanti. Kalau abis modul ini kita makan. Aku punya snack lagi. Tapi nurut dulu, diam. Apa? Jadi, kalau misalkan ada cewek nembak kamu, gimana sih responnya? Sini, minta dong satu temannya sini, oke? Siapa yang berani? Sini, nah. Nggak boleh. Makasih ya, kamu udah suka sama aku, tapi aku belum bisa kalau berhubungan dengan kamu. Ya udah, nggak apa-apa. Iya. Sip, terima kasih. Dah, sekarang balik lagi ke kelompoknya yang tadi. Di sini kita akan belajar nih bagaimana cara ngatur emosi itu dengan baik. Teman-teman kalau lagi marah tuh kadang nggak bisa dikontrol ya. Siapa di sini kalau lagi marah tuh kayak suka meledak
meledak-meledak gitu, nggak bisa dikontrol. Siapa yang angkat tangan? Iya kan, boleh kan? Oke. Nah kalau kayak gitu tuh nggak bagus loh, kalau marahnya lagi meledak-meledak gitu. Jadi kakak punya teknik nih, gimana sih supaya kita nggak boleh jadi orang yang suka meledak-meledak gitu, nggak gampang ke bawah suasana. Ada dong. Gimana sih kak caranya? Kasih tahu dong. Oke. Mau tahu nggak caranya gimana? Mau. Nih, kakak kasih tahu ya. Nanti teman-teman bisa praktek loh kalau saat lagi marah atau lagi takut atau lagi sedih. Teman-teman bisa praktek ini, caranya simpel banget, gampang banget. Tapi tidak semua orang bisa lakukan. Mau tahu nggak gimana caranya? Nah, yang pertama kita menggunakan cara menenangkan diri. Itu caranya gimana? Pernapasan. Teman-teman punya napas kan? Punya kan semua kan? Punya dong. Nah, tapi teman-teman tahu nggak? Banyak jarang orang yang ngatur napasnya. Kadang tuh kalau orang pada marah tuh nggak bisa diatur napasnya gimana sih? Oke, nanti kakak kasih tahu ya. Sekarang teman-teman boleh nih duduknya relax, duduknya secara relax, santai. Ayo adik-adik duduknya relax, dengarin instruksi kakak. Kalau kakak bilang tarik nafas, tahan, kita semua tarik ya. Oke, mulai dari sekarang 3, 2, 1. Tarik nafasnya 4 detik, tahan 2 detik. Nah, buang 6 detik. Udah buang belum? Atau ada masih tahan? Ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Sekali lagi. Tarik nafasnya 4 detik. 1, 2, 3. Tahan 2 detik. Udah. Buang 6 detik. Udah dibuang. Udah dibuang. Buang. Jangan tahan lama-lama. Udah dibuang. Gimana sih teman-teman, ngerasanya gimana kalau udah lakuin kayak tadi? Senang, segar, apalagi? Nah itu teman-teman bisa lakuin ya. Kakak punya cara lagi nih, ada namanya grounding. Teman-teman tahu kan, grounding itu bisa kita lakukan ketika kita lagi marah sama teman, kita lagi overthinking, kita lagi stres. Nah pikiran kita kan suka melayang-melayang ya. Kadang kalau kita lagi marah kan pikiran kita nggak bisa dikontrol, nggak bisa jadi kita bisa melakukan grounding. Grounding itu kakak ajarin ya. 5 hal yang bisa kita lihat. Contoh, kita bisa melihat nih, oh teman aku kerudungnya warna hitam, teman aku satunya kerudungnya warna coklat. Kita bisa melihat 5 hal itu. Nah, habis itu ada 4 hal yang bisa disentuh. Apa aja tuh? Coba sentuh baju, baju aku lembut, terus sentuh apa lagi? Karpet. Sentuh kopi, iya itu aja nanti 4, iya bisa. Nah setelah itu ada 3 hal yang bisa didengar. Coba kalau teman-teman hening, coba hening, pasti kita bisa dengar dong 3 hal. Ada suara-suara apa tuh ya? Iya, apalagi tuh ada suara apa? Suara kendaraan juga kan? Nah terus ada 2 hal yang bisa kita cium. Apa tuh? Cium. Ah, ciumnya angin segar nih. Iya, betul. Oke, betul. Dan 1 hal yang bisa kita rasakan. Apa tuh? Lidah kita lagi merasakan apa? Lidah kita lagi merasakan apa? Manis, asam, iya. Itu teman-teman nanti bisa lakukan ya. Kalau itu semua adalah grounding untuk menarik pikiran kita ke masa kini. Kita lanjut yang terakhir itu ada jeda sebelum merespon. Teman-teman tahu nggak jeda sebelum merespon itu? Kalau kita lagi marah sama teman, kita jeda dulu ya. Kita nggak boleh langsung meluap-luap. Kita beri waktu untuk diri kita, nggak apa-apa. Kayak tadi dikatain sama Kak Ade, bilang kita minta maaf dulu sama teman-temannya, kayak maaf ya, aku hari ini nggak bisa nih untuk mau kasih tahu jawabannya, nanti aja ya, tunggu aku udah tenang.
gitu kan, kita bisa mengambil jeda sebelum merespon ini bisa 4 detik, 5 detik untuk diri kita, nggak apa-apa kok gitu. Intinya kita tahu caranya gimana. Nah, tadi kan udah dibawa ini sama kafe apa aja terkait gimana cara relaksasinya kalau lagi emosi. Nah, kalau sini aku bakal jelasin terkait mengenali pemicu emosi itu apa aja dan gimana cara kita ngatasinya. Nah, kita tuh kalau misalnya emosi juga tuh nggak sembarang langsung emosi gitu, pasti ada sebab dan akibatnya juga. Kayak misalnya kamu nih lagi dikatain sama temen, terus kan itu kan bisa bikin kita marah, bisa bikin kita kesel. Nah, apalagi kalau lagi berisik, kita lagi capek dengerin berisik kayak gini, apalagi dengan suara mobil dari atas, itu kan bikin gak nyaman juga. Nah, biasanya nih apa sih kamu tuh capek, kalian bukan kamu sih, lebih ke kalian capek tuh kalau lagi ngapain? Main kah atau habis belajar sekolah banyak tugas? Apa? Berenang di mana? Oke. Nah, kalau misalnya kamu lagi capek, biasanya ngapain? Nyari ikan, apalagi? Ada. Ular. Nah, terus biasanya kalau misalnya kayak tadi kan udah dijelasin juga, kalau dikata-katain itu gimana cara kita ngatasinnya? Itu pakai komunikasi asertif. Kita ngomong dan jelasin kalau misalnya kamu tuh nggak boleh kayak gini. Ya itu cuma sama tadi cara gimana kalau misalnya kita mau minta makanan, gimana tadi disuruh minta makanan, gimana caranya? Coba. Gimana cara minta makanan tadi? Bagi dong, emang gitu ya? Ya mungkin. Nah, yang terakhir tuh pikiran negatif lebih ke kayak apa ya? Pakai pikiran jelek lah, kamu berusaha kabur sama orang, itu mungkin bisa kamu berhenti dulu, kamu tarik nafas dulu, pikirin dulu, mungkin apa yang kamu pikirin tuh nggak sesuai. Gimana tadi di cara narik nafasnya gimana? Coba tadi gimana? Gimana yang jajan sama kafe gimana? Tarik nafas 4 detik, tahan dulu 2 detik, baru buang 6 detik. Nah, mungkin segitu aja sih dari kakak, mungkin selanjutnya bisa dari Kak Tata dilanjutin. Ini ya teman-teman, ini aku mau nyampein lanjutannya dari Kafe dan Kak Zuhal tentang regulasi emosi. Sebelumnya kalian tahu gak nih regulasi emosi itu apa? Nggak tahu kan? Waduh, itu apa ya? Jadi ini tuh namanya kita tahu lagi ngerasa apa, terus kita tahu ngeresponnya harus kayak gimana. Kalau misalnya tadi kan ada tuh teknik pernapasan, kita nafas, kita lihat-lihat dulu gitu kan. Nah itu kalau misalkan kalian lagi marah, kalian tenangin diri kalian dulu, itu bisa dipakai tekniknya. Kalau udah nggak tahan, kalian menyendiri dulu deh, tenangin diri kalian dulu. Itu berarti kalian udah merah banget. Nih, aku bakalan kasih tahu kalau misalkan ini perumpamaan dari emosi kita. Ya, betul. Ini adalah lampu merah, kuning, dan hijau. Kenapa sih kita suka gampang banget emosi? Tadi kan emosi banyak ya, nggak cuma marah aja, nggak cuma sedih aja, tapi ada banyak juga. Nah itu kenapa kita gampang emosi? Itu bisa disebabkan karena yang pertama itu kejadiannya kayak gimana sih? Misalkan kalian diejek teman, dibully teman, nah itu kan kita marah kan? Habis itu bisa karena kalian lagi lapar, kalian lagi ngantuk, kalian lagi capek, itu bawaannya pasti sensitif aja nggak sih? Kita kayak aduh apa sih, orang lagi capek kok malah diajak ngomong. Nah itu bisa tuh kayak gitu. Atau yang terakhir nih, itu bisa karena
karena kita mikirnya emang yang aneh-aneh aja. Kita mikirnya misalkan, aduh aku nggak bisa deh hari ini, aku pasti gagal, aku ngapain ya hidup. Nah itu bisa tuh nanti jadinya kalian malah tambah sedih, tambah aduh apa sih hidup ini maknanya, nah, kayak gitu. Nah terus kita simulasiin pakai lampu lalu lintas ini. Kalau misalkan kalian lagi di hijau deh, ini tandanya kalian lagi baik, perasaan kalian lagi tenang, kalian bisa mikir yang baik-baik, kalian bisa mikir solusinya. Terus kalau misalkan kalian udah di lampu kuning itu kalian udah mulai rasanya kesel, kalian udah mulai gelisah. Nah ini kalau misalkan kalian udah merasa di lampu kuning, kalian bisa nih kayak pakai teknik yang tadi, teknik napas. Kalian minum dulu, duduk dulu 5 menit gitu. Jangan sampai kalian udah di merah. Kalau kalian udah di merah itu tandanya gimana sih? Kalian udah marah banget, kalian udah banting pintu, kalian lempar-lempar barang yang ada di depan kalian. Nah, wah iya tuh benar, itu kalian udah nonjokin orang kalau udah di merah ini ya teman-teman. Nah ini tuh jangan sampai kalian kayak tadi, jangan debat. Kalau misalkan kalian lagi di merah, oke, kalian tenangin diri kalian dulu, amanin diri. Kalau udah nggak bisa, gimana ya? Kira-kira apakah kita harus jajan aja deh, kan enak. Masa iya marahnya sampai ke warung-warungnya? Nah kalau udah di merah ya udah kalian menjauh dulu, kalian pikirin dulu, kalian marahnya kenapa sih? Kalian renungin dulu, emangnya kalau aku marah fungsinya apa sih buat aku? Keuntungannya apa sih buat aku? Kayak gitu. Nah terus aku mau kasih tahu lagi satu hal, ini ibaratin ini adalah satu ruangan, namanya cooling down corner, atau ini kayak tempat aman kalian. Kalau misalkan kalian lagi tadi nih di merah atau enggak di kuning, kalian bisa bayangin ini sebagai satu ruangan di mana kalian bisa aman di tempat ini. Di tempat ini tuh kalian bisa ngapain aja sih? Kalian bisa ngelakuin hal-hal yang positif. Kalau misalkan kalian suka gambar, lagi kesel banget, kalian bisa ke ruangan ini buat ngegambar. Kalian bisa ke ruangan ini buat nafas dulu dari orang-orang sekitar. Kalian bisa pakai ruangan ini. Nah bener tuh, ruangan relax ini tuh tempat aman. Jadi ini adalah secret untuk kalian sendiri buat menenangin diri kayak gitu. Ini aku contohin. Ini kalau misalkan aku marah, ruangan ini aku isi dengan membuat sesuatu yang positif. Kayak gini, ini ada kayak clay. Kalau kalian mau lihat, ini clay. Aku bentuk-bentuk sendiri kalau aku lagi marah. Jadinya aku nggak ngebentak orang lain, nggak marah-marah ke siapapun, tapi aku bikin kayak gini buat aku koleksi. Oh ini dari clay, dari lilin. Kamu mau lihat? Nah jadi kalau kayak gitu ya teman-teman, daripada kalian marah-marah, nah bisa pakai cooling down corner ini. Sekarang kita mau latihan lagi. Ayo, kelompok lagi. Ternyata latihannya. Ayo buat kelompoknya lagi.
mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya aja kali ya Kak ya. Oke, kebetulan banget nih Iya. Kak Zulika loh yang ngisi sesi saat ini. Ini sebelumnya kita udah belajar kan tentang apa itu emosi dasar, terus ada emosi yang kompleks, terus ada tentang komunikasi asertif, gimana sih cara kita mengungkapkan perasaan kita tanpa menyakiti orang lain. Terus kita belajar juga tadi tentang teknik grounding, pernapasan. Nah, di sini kakak pengen ngajarin nih apa sih tentang kekuatan diri. Nah, orang-orang itu coba diingat-ingat ya teman-teman, mikir kalau pencapaian itu cuma tentang berapa hebat sih kita atau prestasi yang kalian capai, cuma tentang itu doang. Kayak kalau kamu nggak jadi juara kelas, kamu tuh nggak keren. Kalau kata orang-orang di luar sana ya teman-teman, ya enggak? Iya kan? Padahal harga diri itu bukan cuma tentang itu loh, bukan cuma jadi ketua kelas atau jadi juara kelas, tapi juga cara kita ngehargain diri kita sendiri. Nah, salah satunya adalah dengan ngebangun harga diri itu dengan cara mengenali kekuatan diri, juga pencapaian yang pernah kita capai. Nah, pertama ada kekuatan diri. Kekuatan diri itu bukan cuma soal jago matematika. Oh, kamu jago olahraga? Boleh tahu dong, jago apa tuh? Main bola. Oh, berenang ya? Oh, bola. Oke. Keren, itu udah masuk ke kamu tahu rupanya itu kekuatan diri kamu. Tapi kekuatan diri itu bukan cuma tentang itu doang loh teman-teman. Tapi juga tentang kalian bisa sabar atau kalian berani coba hal baru. Serem gak sih berani nyobain hal baru yang kalian gak tahu? Ya enggak? Kayak kalian tuh gak tahu apa yang di depan, tapi kalian harus coba, harus berani ngelakuin. Serem gak sih? Kan kita gak tahu apa yang di depan, ya enggak? Betul. Selanjutnya ada juga tentang rajin belajar. Hal-hal itu kayak rajin atau enggak sabar atau enggak berani coba hal baru itu dianggap remeh ya teman-teman sama orang lain. Padahal itu penting banget loh. Nah, jadi setiap orang itu punya kekuatannya masing-masing dan itu gak harus sama. Bisa jadi Rashid deh, Rashid bisa apa sih Rashid? Tuh, Rashid jago gambar. Oh, menggambar juga, samaan ya teman-teman. Oh, banyak, apa aja boleh dong disebut? Ih, banyak banget. Tuh kan, menjahit, menggambar, memasak. Rupanya pencapaian diri itu gak harus jadi juara loh teman-teman. Dengan tadi, tapi oke sih kamu juara 1 ya tadi. Tapi dengan kamu berani ngomong pas kamu bohong tapi kamu berani jujur nih, atau enggak pas kamu berani minta maaf duluan, itu udah masuk loh teman-teman ke pencapaian. Biarin kata orang pencapaian itu kecil, biarin aja, yang penting kan kita udah ngelakuin pencapaian itu. Nah, dengan kita kenal kekuatan diri sendiri, kayak tadi ada yang bisa masak, bisa gambar, bisa main bola. Nah, itu bikin kita apa? Percaya diri nggak? Ya enggak? Dengan kita punya kekuatan diri, kita jadi percaya diri. Dengan kita sadar pencapaian kita juga bisa ngerasa diri kita tuh berharga. Oh, rupanya aku bisa loh jadi juara 1 gitu. Kamu merasa berharga kan? Kamu merasa senang kan? Betul, iya benar. Karena dengan kamu punya kombinasi dari kedua itu, kamu itu jadi orang yang gampang minder atau nggak mudah terpengaruh sama komentar orang lain. Oke teman-teman, teman dengerin ya. Pernah nggak dipuji sama temannya? Nah, dipuji gitu, pernah kan? Gimana rasanya kalau dipuji? Happy. Yang cowok-cowok nih pernah nggak dipuji sama teman-teman kalian? Jago main bola. Oke, nanti kakak akan bagikan sticky notes untuk kalian satu-satu.
kalian boleh nulis apresiasi untuk teman kalian, yang pengen kalian kasih gitu, kayak contoh nih, karena ngasih contoh ya. Contoh, kamu siapa namanya? Natalia. Kakak tulis nih, untuk Natalia, untuk adik Natalia. Aku senang kamu itu cantik, kamu itu pintar, aku puji kamu nih, gitu loh. Kayak nulis apa aja yang ada yang pengen kalian ucapin ke teman kalian. Enggak, nanti kalau udah ditulis kamu boleh kasih ke teman kamu gitu. Untuk diri sendiri aja nggak apa-apa. Satu. Boleh deh 2. Sini tempelin apa mau buat sendiri? Udah kan tadi. Jadi ini materi terakhir dari kita. Ini terkait pubertas. Ada yang tahu nggak apa itu pubertas? Oke, betul banget. Jadi aku mau kasih tahu kalau pubertas itu kita harus menjaga diri kita sendiri. Jadi apa sih yang harus dijaga? Yang nggak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi sebenarnya kalau batasan tubuh itu mulai dari mulut ya teman-teman, itu yang nggak boleh disentuh atau diraba oleh orang lain. Mulai dari ada mulut, dada, kemaluan. Nah betul, dan paha. Oke, jadi bisa dipahami mungkin teman-teman. Ada yang masih bingung nggak? Oke, jadi udah paham ya. Oke, kemudian ini aku akan jelasin terkait batasan diri. Betul, ini gambar orang. Jadi di sini ada lingkaran berwarna, ada 3 warna ya teman-teman. Mohon perhatiannya. Jadi di sini di tengah ini ada gambar orang. Anggaplah itu kalian. Jadi di sini kita diminta untuk memetakan batasan diri. Untuk yang di warna merah ini teman-teman, ini merupakan area yang paling dalam. Jadi di sini jadi di area ini yang boleh masuk hanya orang-orang yang mungkin kalian paling percayai. Jadi semisal kalian mau cerita atau berbagi kisah atau lagi sedih, itu mungkin kalian bisa percayai di orang-orang ini yang di lingkaran merah ini. Kemudian di lingkaran kuning ini merupakan orang yang kalian dekat dengan kalian, tetapi tidak terlalu dalam. Jadi di sini mungkin kalian bisa bercerita atau kalian bisa percaya. Batas-batasannya aja, jadi kalian pilih apa yang kalian pilih aja. Jadi enggak semua orang itu harus tahu tentang pribadi kalian. Dan kemudian di sini yang terakhir ada lingkaran biru, teman-teman. Kalian bisa lihat ini lingkaran paling luar. Ini merupakan lingkaran, di sini ada orang yang baru dikenal atau mungkin hanya sekedar kenal aja. Nah di sini biasanya kalian berinteraksi cuma yang seadanya aja nih teman-teman. Jadi kalian punya batasan di lingkaran biru ini. Kalau ada orang yang mungkin baru kalian kenal, kalian berhak nolak jika ada orang yang maksa untuk masuk ke cerita pribadi kalian, gitu teman-teman. Jadi kalian boleh nolak dan nggak perlu takut, gitu. Bisa dipahami mungkin? Apa ada yang masih bingung? Mungkin enggak, bukan lingkaran. Di sini di modul ini kita udah bahas
terkait pubertas sama batasan diri. Jadi mungkin bisa kalian terapin di sehari-hari, bisa buat jaga diri kalian sendiri teman-teman. Itu aja dari aku. Selanjutnya kita balik lagi ke Kak Zulika dan Kak Zuha. Makasih Kak Tata. Udah asik. Nah, selain game dan sama materinya juga, kalian dapat juga serunya kan? Nah, yang pasti bakal bermanfaat ke depannya nih teman-teman. Nah, tadi kan di awal kita udah ngomongin tentang emosi. Nah, emosi itu ada emosi dasar, lalu ada emosi yang kompleks. Nah, kemudian ada alasan kenapa pentingnya kita memahami emosi agar kita tahu apa yang bisa kita rasakan. Terus tadi juga ada tentang komunikasi asertif kan? Gimana cara kita komunikasiin pendapat kita tanpa nyakitin hati orang lain. Nah, terus ada teknik juga pernapasan kayak grounding atau calling down yang bakal membantu kalian banget saat kalian mau nenangin diri. Dan yang tak barusan banget ini yang dijelasin oleh Kak Yeni dan Kak Ape tentang harga diri, lalu tentang pencapaian diri, terus tentang gimana sih kita melindungi diri kita sendiri dengan menetapkan batasan-batasan yang ada. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua juga yang udah ikut dari awal acara sampai sekarang, mau belajar bareng, mau ikut latihan, sama mau dengerin satu sama lain. Semoga setelah pulang dari sini kalian dapat ilmu baru, terus kalian bisa jadi diri sendiri, terus kalian bisa lebih sayang sama diri sendiri. Kalau suatu hari nanti misalnya kalian merasa sedih, terus bingung atau nggak percaya diri, kalian bisa ingat lagi apa yang kalian dapat hari ini. Oke teman-teman? Nah, kalau udah inget juga pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru, yang penting dapat prosesnya. Oke, makasih Kak Zuha. Oke teman-teman, karena udah di akhir acara, kita ada sesi dokumentasi nih, foto bareng sama kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Sekarang kalian ngadep ke Kak Ade. Ayo muter-muter teman-teman. Jangan bully, Jangan mukul, kontrol emosi. be happy. Yeay.